teknologi. Contohnya Dulu apa diceritain yang beda sama sekarang? Zaman dulu kami bisa membuat pesawat yang sangat cepat seperti cahaya. Pesawat? Iya, peradaban kami maju. Itu terbuat dari apa kok sangat cepat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video ini saya mau mengungkap sebuah misteri, yaitu yang bernama benua Atlantis. Yang konon katanya benua Atlantis itu sebuah negara yang sangat megah dan makmur. Nah, sebenarnya dulu saya pernah mengungkapnya dengan cara mediumisasi. Nah, dulu ini saya masih penasaran. Nah, sekarang saya mau buat video. Semoga diperlancar. Seperti apa nanti cerita dari yang saya mau tarik. Nah, yang saya mau tarik ini namanya sebangsa siluman. Nah, bangsa siluman itu orang yang dulu hidup, cuma karena dia punya keilmuan tertentu, artinya dia tidak diterima bumi dan masih kasarannya ya masih gentayangan gitu. Saya coba tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Hari sudah siap? Ini saya coba masukkan ke mediator. Siluman dari zaman Atlantis dengan izin guru saya, dengan jin sang yang percaya dari zaman Atlantis terikat masuk mediator. Semua penyusup hancur. Hanya yang saya maksud siluman dari zaman Atlantis. Bisa bicara manusia, bangsa Indonesia. Mau ngobrol-ngobrol aja. Tentang apa? Tentang benua Atlantis. Ini benar sampean manusia dari zaman Atlantis? Benar ya? Ini maaf saya password dulu, jika berbohong otomatis terbakar, terstempel. Ini ya. Apa yang ingin kamu ketahui? Ini kan jadi sebuah legenda. Dan katanya Atlantis itu tempatnya di Indonesia. Di tanah ini, tanah Indonesia ini. Sampean kok bisa jadi siluman tuh gimana? Banyak ilmu kesaktian. Nah, sekarang wujudnya jadi apa? Besar. Botak. Tinggi. Masih tetap wujudnya seperti manusia. Masih manusia, tapi lebih besar dari manusia sekarang ini. Nah, tingginya berapa itu?
Hampir 15 meter. 15 meter. Lah dulu yang saya tarik itu 30 meter. Berarti sama lebih pendek. Iya. Masih kecil atau masih remaja atau? Saya masih kecil. Masih kecil. Karena berbeda-beda. Semakin tua semakin tinggi dan badannya juga besar. Botak. Umur berapa dengan waktu meninggal? Waktu meninggal. Jadi ingat semuanya. 85 tahun. Berarti masih muda. Hitungannya kalau ya zaman sekarang itu umur berapaan? Itu zaman manusia saya 85 tahun. Kalau orang sekarang zaman sekarang ini umur berapa tahun? Ribuan. Enggak, maksudnya sama orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang. Mungkin udah atau Oh, sudah tua sekali. Sudah tua. Sudah lama saya meninggal. Enggak, maksudnya mungkin kalau sekarang itu masih SD atau SMP atau SMA. Oh, saya masih remaja. Remaja. Umuran anak yang sekolah. Tapi sekolah yang tingkat kedua di alam manusia. Bukan tingkat yang anak-anak, tapi masih anak-anak. Masih anak-anak tapi 13 tahun kurang lebih. Itu sudah bermain ilmu sampai. Sudah. Apalagi yang ingin diketahui? Katanya itu yang waktu itu Atlantis itu maju-maju ya. Iya, betul. Contohnya apa yang dibandingkan sekarang apa? Sekali. Teknologi. Contohnya dulu apa diceritain yang beda sama sekarang? Zaman dulu kami bisa membuat pesawat yang sangat cepat seperti cahaya. Pesawat? Iya, peradaban kami maju. Itu terbuat dari apa kok sangat cepat itu? Pesawat rahasia. Rahasia? Bisa dibuka-buka enggak? Nanti saya kena amarah. Amarah apa? Sama siapa? Sama pimpinan. Pimpinannya ada? Ada. Pimpinan tahu menyaksikan. Tapi untuk semua rahasia-rahasia kehidupan. Lah sebelum saya tarik ini sama posisi di mana? Saya posisi tepat masih di alam sana. Masih di sana? Iya. Pimpinannya boleh saya tarik ke sini enggak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan yang dimaksud dengan jin Sang Hyang Nurcayani Nirwana, silakan masuk. Penyusup otomatis terlempar ke neraka. Dengan jin Sang Hyang Nurcayani Nirwana masuk. Mediator ini pemimpin yang dimaksud. Salam hormat saya. Ya, sama-sama. Ada apa? Maaf, kok langsung hormat itu maksudnya apa? Mendadak tadi kamu menyebut Sang Hyang Nurcayani Nirwana. Ya. Sebagai ucapan hormat. Ya. Ini saya mau tanya tentang kehidupan orang-orang atau waktu zaman Atlantis. Dulu kehidupannya bagaimana dibanding kehidupan waktu sekarang ini? Kehidupan dulu seperti kehidupan manusia sekarang. Tidak begitu maju. Tidak begitu maju? Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya sekarang peradaban lebih cepat maju dibandingkan yang dahulu. Bukannya lebih maju waktu yang zaman dahulu? Itu dibandingkan dengan dunia atau di alam kami. Dibandingkan dengan dunia kami jauh lebih maju. Tapi jika bicarakan yang dimaksudkan dengan keadaan dunia kami, dulu beda dengan sekarang. Sekarang jauh lebih maju.
Dulu memang maju, jauh lebih maju. Majunya dari segi apa? Dari segi teknologi, dari segi kehidupan masyarakat, dari segi segala apapun yang seperti yang ada di bumi. Lebih majuan yang dulu ya. Sekarang jauh lebih maju, kami berkembang pesat, terus melakukan perkembangan. Maksudnya di alam sana itu? Ya, di alam kami. Itu secara masih gaib atau dunia masih gaib? Masih gaib. Masih tertutup. Belum saatnya terbuka. Tapi yang secara nyata masih ada? Ada. Itu katanya di Laut Jawa tuh di bawah batu baru ada kerajaannya itu. Iya. Ini sebuah pulau yang besar. Ini Pulau Jawa. Ini pulau tepat di sini di tengah laut yang dinamakan Laut Jawa. Ini yang dinamakan pulau yang besar. Kalimantan. Betul, Pulau Jawa, pulau yang paling timur, yang paling barat. Kami di tengah-tengah. Lah dulu itu kekuasaannya itu sampai itu, maksudnya wilayah Atlantisnya itu sampai yang Papua itu. Ya, kami meliputi semua di pulau-pulau ini. Barat, timur, barat, kami kelilingi semua. Itu sampai yang namanya Australia itu bukan? Nah, Australia semua. Belum semuanya, hanya sebagian. Hanya sebagian. Tapi sudah memasuki wilayah Laut Selatan. Mendekati pantai wilayah Australia. Katanya itu dulu nyambung. Iya benar. Betul. Nyambung. Terus tenggelamnya itu gimana itu? Jadi ingat tenggelamnya kok benua Atlantis itu tenggelam tuh dulu penyebabnya apa? Gempa bumi. Dan mencairnya air laut dari gunung-gunung es. Gunung es kutub utara maksudnya? Betul. Mencair. Dulu daratan bisa menyatu dengan Pulau Jawa dan Timur. Gempa bumi, air laut mencair yang di utara. Menjadi hangat sehingga air laut menutupi sebagian daratan. Itu apakah benar itu waktu zamannya Nabi Nuh pas tenggelam itu Nabi Nuh? Zaman Nabi Nuh tenggelam. Iya. Masuk ke zaman itu. Pas waktu tenggelamnya itu pas kisahnya Nabi Nuh itu. Betul. Itu air yang banyak sekali. Mohon maaf, itu waktu pas bencana itu panjenengan ini udah meninggal atau ikut meninggal waktu bencana itu? Saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Saya hanya penjaga gerbang. Penjaga gerbang. Waktu itu. Ia menjaga supaya air tidak masuk ke kerajaan kami. Itu kalau saya lihat di internet, tahu internet pasti ya jenengan ya Pak ya. Iya. Ini dengan namanya siapa deh ini, maaf? Ki Banaspati. Banaspati. Itu dari dulu atau baru sekarang ini namanya? Dari dulu. Oh berarti Banaspati itu udah dari zaman dulu itu? Betul. Ki Banaspati. Dulu aku lihat di internet itu ada lingkaran-lingkaran tuh memang sketsanya sama seperti itu. Tahu yang saya maksud? Jadi tahu yang sama. Lingkaran. Cincin itu katanya. Cincin peta. Cincin yang seperti apa kan? Hanya yang bisa melihat yang saya maksud itu katanya di kota, terus kotanya itu dikelilingi oleh cincin-cincin itu. Cincin air atau apa itu nah? Itu semacam pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang. Seperti dimensi untuk memasuki satu wilayah ke wilayah lain, karena wilayah kami sangat luas. Itu menguasai seluruh dunia katanya. Iya,
bisa masuk antar benua, bahkan antar galaksi. Antar galaksi? Betul. Berarti sangat maju sekali dulu. Ya, itu seperti sebuah portal. Ya, jika ingin berpergian cukup memasuki tempat itu. Kemana tujuan antar galaksi yang terjauh atau antar benua sehingga menjadi singkat. Itu misal zaman sekarang itu apakah bisa diterapkan? Belum bisa. Tapi nanti bisa. Kalau misalkan saja bisa saja. Otak manusia masih terlalu jauh untuk memecahkannya. Untuk sekarang ini itu sangat maju. Lebih maju beberapa ribu tahun dari peradaban manusia. Mohon maaf, jadi umurnya berapa? 8.500. 8.500. Jadi umur sepanjang itu penelitiannya jadi lebih panjang gitu ya. Umur seumur manusia. Umur jika di umur dalam ukuran kami ratusan ribu tahun. Jadi ini contohnya saja, misal HP itu mungkin dulu dari tahun, mungkin telepon genggam lah bahasanya, mungkin dari tahun 90-an atau 80-an lah, nggak tahu aku, mungkin baru tahun 1900-an lah. Itu sudah di zaman kami. Iya. Ini kan contoh saja, untuk ini kan baru 100 tahun udah ada teknologinya, udah semaju ini, apalagi zaman dulu yang umurnya sampai ribuan tahun, 8.500 tahun. Jadi kan ya Pak Banaspati, Ki Banaspati. Nama saya memang Itu dulu saya pernah menarik seorang Atlantis juga, katanya ada kura-kura itu apa itu? Itu penjaga. Penjaga? Iya. Besarnya seberapa itu? Sebesar gunung. Gunung? Iya. Gunung apa itu contohnya? Gunung yang ada di Jawa Barat. Krakatau? Bukan. Apa? Salah? Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede itu Krakatau bukan? Bukan. Gunung Gede itu masih sebaris gunung dengan gunung Salah. Menjaga itu alam nyata atau alam nyata? Alam nyata? Iya. Masih hidup dari dulu? Masih. Tanah Jawa ini dulu juga di Atlantis, waktu di zaman Atlantis gimana? Tanah Jawa. Maksudnya bagaimana? Kondisi waktu itu subur makmur juga, ada peradabannya juga waktu itu. Bukan cuma yang di Laut Jawanya aja. Bukan. Berarti menyeluruh gitu dulu ya. Menyeluruh, dan kura-kura itu adalah penjaganya, khusus di wilayah Jawa Barat. Kami tempatkan beberapa juga timur, barat, utara. Apa itu? Supaya seimbang. Kura-kura juga? Iya. Berarti bukan cuma satu? Bukan. Aslinya satu, tapi bisa menjadi banyak. Loh, kok bisa gitu? Ya. Tahu dengan yang namanya seperti membelah satu menjadi banyak. Nah, seperti itu. Itu dulu juga waktu saya berbicara dialog dengan orang Atlantis itu, katanya dulu tuh orang tuh bisa terbang ada sayapnya. Itu saya lupa bertanya, itu sayapnya itu asli dari tubuh sendiri atau teknologi yang bisa? Asli. Seperti sayap burung bisa keluar dari tubuhnya? Iya, ada yang asli, ada yang tidak. Itu bangsa apa itu? Itu bangsa burung. Bangsa burung? Iya, tapi berwujud manusia. Kok bisa? Bisa. Makanya manusia sekarang banyak berimajinasi, seperti membuat hal-hal yang manusia bisa terbang.
Panjenengan pasti paham maksud saya. Manusia yang bisa mengeluarkan sayap itu adalah dari imajinasi bangsa kami, mewarisi. Dibisiki gitu ya? Ya seperti itu. Mengeluarkan sayap. Oh, itu dulu benar-benar ada itu? Ya ada. Jadi ada asal usulnya, bukan hanya hayal. Awalnya bangsa burung. Awalnya bangsa burung. Bangsa burung terus kok jadi ada tubuh manusianya? Ya, jadi manusia yang berwujud burung. Fisiknya manusia hanya sayap, mempunyai sayap. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan manusia burung kami memanggilnya. Itu awalnya gimana itu? Kok ada seperti itu, sejarahnya tahu tidak? Sejarahnya panjang sekali. Itu mempunyai kelompok sendiri. Itu gara-gara sebuah kutukan atau karena mempelajari juga? Juga? Itu adalah sebuah kelompok dalam kehidupan kami. Kami juga mempunyai kelompok-kelompok. Seperti kalian, kelompok masing-masing. Kami mempunyai kelompok yang bernama manusia burung. Jadi dulu aneh-aneh ya dulu? Ya betul. Itu saya dulu ingat, jadi ada ikan pari tapi terbang. Tahu ikan pari? Ikan pari, ya itu sejenis ikan terbang. Ikan terbang? Iya, cuma wujudnya besar. Iya. Ikan pari itu dulu bisa terbang. Bisa. Itu yang sekarang ikan pari sekarang itu keturunannya itu dari yang dulu, cuma sekarang nggak bisa terbang, cuma tenggelam aja. Betul. Dulu bisa terbang. Bisa. Hanya satu warisan kami yang tetap bisa terbang, yaitu burung terbang. Maaf, ikan terbang yang mempunyai saraf seperti burung. Oh itu dulu yang di masih sekarang kecil-kecil itu ya? Iya betul. Jadi dulu tuh aneh-aneh berarti? Betul. Beda banget sama sekarang ini ya? Betul. Semakin maju teknologi kami kembangkan, semakin banyak penemuan. Hanya sedikit yang bisa kami ungkapkan, karena mungkin manusia belum bisa mencernanya, menggambarkan seperti apa, bahkan membayangkan. Jadi seperti di luar logika untuk sekarang ini. Seperti itu. Banyak manusia kami juga melihat membuat sebuah seperti layar-layar itu yang berisi tentang apa itu namanya, tentang yang menggambarkan kekuatan-kekuatan atau pesawat-pesawat itu adalah dari buah pemikiran yang kami masukkan sedikit demi sedikit. Itu yang bersebut teknologi. Seperti manusia bisa terbang ke alam atas angkasa. Di angkasa sana. Ya, kemudian manusia mempunyai pemikiran supaya bagaimana manusia bertambah kuat, cerdas, sehingga lahirlah seperti, apakah mengerti apa yang saya maksud? Ya, sangat. Jadi ya, kamu tahu manusia suka membuat ilusi-ilusi. Itu sebenarnya bukan ilusi, itu hasil fisika dari yang kami tanamkan dengan kapasitas pemikiran otak manusia, menggambarkan nanti seperti ini